Baik, selamat pagi saudara. Selamat pagi. Oke, baik saudara. Ya, kita masuk dalam series yang baru nih. Ya, From the Upper Room. Ya, ini berbicara mengenai bagaimana temanya diambil ya. Upper room itu adalah kamar atas, ruang atas. Itu diambil dari ketika para murid menantikan janji Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga untuk datangnya Roh Kudus, saudara. Mereka menantikan itu, ya. Jadi tentunya hari ini temanya adalah Pentakosta, karena ini bertemakan Pentakosta, upper room, di mana Roh Kudus turun pada hari yang ditentukan. Dan kita rayakan hari ini. Ini adalah tema pada minggu ini, saudara. Ada 3 minggu ke depan tema mengenai di upper room ini. Nah saudara, penting sekali Pentakosta ini buat kita. Ya, selain turunnya Roh Kudus, ini merupakan mulainya gereja Tuhan di Perjanjian Baru. Jadi saudara dan saya ada di tempat ini sebagai gereja Tuhan dimulai dari hari Pentakosta ini. Di mana Roh Kudus turun memberdayakan setiap umat Tuhan. Nah, saya mau mulai dengan gambar ini, saudara. Ini adalah pesawat F-16 dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang sudah dibekali dengan teknologi AI, Artificial Intelligence. Jadi dengan teknologi ini, ya, pesawat ini dapat naik, ya, take off dan landing secara otonomus, secara mandiri. Dia dapat bermanuver di udara secara mandiri. Kalau saudara lihat di situ ada 2 pilot, itu 2 pilot itu tidak ngapa-ngapain, saudara. Dari mulai naik sampai turun. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ya, karena komputernya bahkan itu dapat semakin pintar dengan mempelajari data-data penerbangan kalau dia terbang. Jadi ini bukan sekedar hanya drone, saudara, tetapi secara mandiri teknologi AI ini dapat menerbangkan, ya, dan bermanuver dan dapat diterapkan secara mandiri di dalam sebuah pesawat. Saudara bisa lihat terobosannya. Kenapa ini disebut terobosan, saudara? Karena belum pernah ada sebelumnya. Nah, terobosan di dalam kamus Oxford itu artinya sudden, dramatic, ya, atau juga bisa dikatakan sebagai penemuan, ya, ada development yang ditemukan teknologinya. Itu secara kamus, ya. Dan hari ini kalau kita merayakan Pentakosta, kita sedang melihat terobosan Tuhan. Sebetulnya hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu sebuah spiritual breakthrough, sebuah terobosan rohani. Itu makanya judulnya hari ini adalah terobosan rohani, saudara. Ya, firman Tuhan diambil daripada Kisah Rasul 2, ya, ayat 1 sampai dengan 41. Kalau saudara di sini pasalnya sampai dengan 47, ya, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan keempat bersama-sama. Tetapi sebelum kita baca, apa yang saya mau bagikan pada hari ini dibagi dalam 2 bagian besar. Yang pertama adalah turunnya Roh Kudus adalah terobosan rohani. Bagian yang kedua, dampak terobosan rohani bagi orang percaya. Mari kita buka di Kisah Rasul 2 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama, saya undang saudara untuk berdiri. Saya mohon kerjasamanya, ya, untuk kita membaca. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Tuhan, aku berdoa untuk biarlah setiap kami semua, Tuhan, menerima, dikuatkan, diperbaharui melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin hamba, dan biarlah pemberitaan firman ini memerdekakan setiap yang mendengarnya, Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Nah saudara, tadi kita baca ya, terjadi secara tiba-tiba, kemudian ada peristiwa yang dramatis dengan tiupan angin yang keras, kemudian adanya lidah-lidah seperti lidah api. Nah ini Lukas dalam menulis ini udah nggak tahu mau nulis gimana nih. Ya seperti lidah api itu nggak bisa dijelaskan saudara. Ini berbeda tampangnya sebetulnya hari itu. Ya kalau kita lihat definisinya, ini sebuah terobosan rohani. Amin saudara. Saudara bisa lihat bahwa Allah kita itu Allah yang menerobos saudara. A mighty rushing wind. Nah kita semua tahu bahwa Allah kita yang penerobos ini, kalau kita mau tahu saudara, supaya kita lebih jelas lagi bagaimana Allah menerobos selama ini. Saudara tahu kenapa Allah perlu terobosan? Kenapa dia menerobos? Apa yang diterobos saudara? Sebetulnya dia menerobos kebuntuan hubungan dengan manusia yang dikasihnya, yaitu saudara dan saya, dari dosa. Untuk itu dia menerobos. Kita lihat di tabel ini berikutnya saudara. Ya, kalau kita melihat terobosan yang Tuhan lakukan, kita bisa ibaratkan ya Alkitab ini saudara, ini seperti film seri dengan 3 season. Gitu ya. Jadi season yang pertama itu adalah era Yahweh. Allah Bapa, di mana firman ditulis dengan jari Allah di atas 2 loh batu. Itu season pertama saudara. Saudara bisa lihat terobosannya. Sehingga kebenaran dapat diterima oleh manusia pada hari itu. Ya season yang kedua nih. Ya terobosan yang berikutnya adalah Yesus, Allah anak. Bagaimana firman menjadi manusia. Pernah terbayang gak saudara? Firman yang adalah Allah sendiri. Ya karena Allah itu adalah firman itu sendiri. Dia menjadi manusia. Ini sebuah hal yang di luar pikiran manusia dan tidak ada yang punya ide seperti itu. Ini sebuah terobosan. Amin. Luar biasa saudara. Tapi yang ketiga saudara, season yang ketiga ini season yang terakhir. Ini Allah Roh. Allah Roh Kudus. Di mana setiap orang menerima bagaimana Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam setiap orang yang percaya. Luar biasa, berbeda. Yang 2 pertama, Allah di luar. Tapi yang terakhir ini, dan ini season yang terakhir saudara. Di mana sampai saat ini sedang masih berlangsung nih saudara. Ya, antara saudara dengan saya, Tuhan masuk dan tinggal. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Luar biasa saudara? Pantas untuk ditepuk tangannya enggak Tuhan kita? Amin. Luar biasa. Bagaimana Tuhan tinggal. Wow. Tuhan yang kudus tinggal. Ini terobosan. Terobosan rohani, Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hidup setiap orang percaya. Nah terobosan ini tidak kebetulan terjadi dari Pentakosta. Karena pada waktu season tadi, yang waktu Yahweh tadi terobosan, itu sebenarnya harinya sama dengan turunnya 10 perintah Allah di atas loh batu. Dan itu tidak yang kebetulan. Tetapi pada hari itu Roh Kudus turun, masuk dan tertulis di loh hati manusia. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Melainkan pada loh-loh di dalam hati manusia. Terjadi terobosan saudara. Dari loh batu kali ini di atas atau masuk ke dalam diri manusia dan itu tertulis di dalam di atas loh batu, loh daging, loh hati manusia di dalam saudara dan saya. Nah berikutnya dengan detail Lukas menggambarkan situasi tiba-tiba datangnya Roh Kudus itu, dicurahkannya Roh Kudus. Saudara, kata tiba-tiba ini menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Amin. Waktunya dia, schedule-nya dia. Ya tidak ada yang tahu bahwa dia tiba-tiba datang, itu gak ada yang bisa ngatur saudara. Dialah yang berkuasa, dialah yang menguasai dan dialah pencipta langit dan bumi. Amin. Itu schedule-nya dia dan indah pada waktunya. Dan kalau kita lihat di ayat yang 5 ini lebih detail saudara. Peristiwa itu digambarkan. Waktu
waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Saudara bisa lihat, bunyi tiupan angin yang keras membuat ribuan orang itu berkerumun, saudara. Membuat, ada apa ini? Mereka datang dan mereka berkerumun. Bukan karena apa-apa, karena tiupan angin yang keras itu tadi. Itu yang menarik perhatian mereka. Dan jumlahnya ribuan, saudara. Berkumpul di luar the upper room tadi. Di luar daripada ruangan yang mereka pakai untuk berdoa tadi. Dan mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Saudara tahu orang Galilea itu adalah daerahnya itu terpencil, saudara. Daerahnya remote. Ya, mereka adalah orang-orang, ya kalau katakan desa yang tidak terkonek dengan dunia luar. Apalagi ini berbahasa-bahasa yang begitu banyak. Di ayat selanjutnya. Mereka semua tercengang dan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Ya, dikatakan bahwa yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Jadi ribuan orang berkumpul, ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia yang ada di Turki saudara sekarang. Pontus dan Asia. Lalu terus Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka berbicara itu diartikan, saudara. Mereka dapat berbicara saat itu, mujizatnya saat itu, saudara, bukan kesembuhan, bukan orang mati bangkit, tetapi bahasa yang asing mereka bisa katakan. Dan kalau saudara lihat 13 bahasa asing, ya dari 13 daerah, kalau digambarkan itu jaraknya jauh-jauh, saudara. Ratusan bahkan ada yang ribuan kilometer dari Galilea. Itu terjadi. Saudara lihat, ketika Roh Kudus turun, apapun bisa terjadi, saudara. Kali itu mereka berbicara dengan bahasa yang asing. Tapi kali yang lain, orang mati bisa bangkit, saudara. Orang sakit bisa sembuh, apapun, saudara. Saudara tidak bisa menggambarkan bahwa ini semua tiba-tiba. Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara tidak akan bisa expect bagaimana Tuhan itu bekerja dengan luar biasa dan begitu variasinya, begitu luar biasanya. Kali ini mereka berbicara dengan bahasa yang asing. Saudara bisa lihat mujizatnya luar biasa. Dan mereka percaya bahwa itu semua, mereka melihat bahwa Roh Kudus turun dan mereka kemudian melakukannya, berkata-kata. Dan saudara lihat, semua orang itu yang menerima Roh Kudus itu bukan hanya laki-laki, saudara. Perempuan, laki-laki dan perempuan. Semua orang yang ada di ruangan itu tidak terkecuali. Amin, saudara. Saudara bisa lihat sini luar biasa. Ya, untuk saudara dan saya. Ayat 12. Mereka semua tercengang-cengang, sangat termangu-mangu, ya, sambil berkata kepada yang lain, apa artinya ini? Bayangin, saudara, Roh Kudus sudah menyampaikan kebenaran, tapi saudara lihat, ada pihak yang bingung. Ada pihak yang tidak mengerti. Dan mereka membutuhkan jawaban. Yang kedua, yang terjadi ketika Roh Kudus turun. Ayat 13, tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bayangkan, saudara, udah taat, sudah lakukan, terjadi tiupan angin yang keras, orang datang berkumpul, berkerumun, kemudian mereka berbahasa yang orang-orang sudah mengerti, nama Tuhan ditinggikan. Tapi hasilnya, saudara, ada yang bingung dan ada yang menyindir. Bingungnya butuh jawaban. Oke, di sini mereka bingungnya butuh jawaban. Apa ini? Tapi ada yang menyindir, ada yang menolak apa yang terjadi.
Di pihak lain ada yang menolak dan ada yang menyindir. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa tiupan angin keras, lidah-lidah seperti lidah api, bahasa-bahasa lain, ternyata itu untuk menarik perhatian orang untuk datang kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan sendiri yang menarik orang, bukan manusia, saudara. Tuhan sendiri yang menarik orang kepada Dia, bukan manusia. Kita tidak bisa melakukannya, Tuhan sendiri. Ya, sampai di sini ini babak pertama, saudara. Ini yang saya katakan, Roh Kudus turun secara tiba-tiba dan itu turun di atas setiap orang secara pribadi. Nah, babak keduanya ini puncaknya, saudara. Ini penting juga dan tidak kalah penting maksud saya. Karena Roh Kudus sudah turun. Ya, babak keduanya adalah ayat 13, ayat 14. Ada kebingungan, ada penolakan. Ayat 14. Lalu maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Petrus tidak bangkit sendirian, saudara. Bersama-sama dengan 11 rasul lainnya. Kita bisa lihat kesatuan tim. Kita bisa lihat ada komunitas di sini. Kita bisa lihat ada gereja yang dimulai di sini, saudara. Bahwa tidak hanya satu, dua, tetapi semuanya itu percaya dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Yang bangkit bukan hanya Petrus, tetapi para rasul juga. Selanjutnya, lalu Petrus berbicara karena dia sebagai pemimpin kelompok itu. Ya, dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saya suka," saudara, kita lihat bahwa ini camkanlah itu istilahnya keren banget, maksudnya kuat banget. Ya, Petrus, saudara, bayangin, yang kabur meninggalkan Yesus, kali itu dia bisa katakan dengan tegas, camkanlah ini. Dia bisa bangkit, saudara. Petrus yang penakut itu berubah menjadi seseorang yang berani. Ini kalau kayak gaya gini kalau di TikTok, saudara, menyala abangku gitu ya. Petrus lagi menyala gitu kan. Saudara pakai emotikon api-api gitu kan. Ini saat itu Petrus berdiri dan berkata-kata. Kemudian Roh Kudus, saudara, bukan hanya untuk kita statementnya. Tapi juga bekerja melalui kita. Itu Roh Kudus. Ya, dimunculin aja. Oke, thank you. Roh Kudus bukan hanya untuk kita, tapi bekerja melalui kita. Jadi bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk murid-murid yang baru, saudara. Untuk murid-murid yang berikutnya. Kita akan lihat, saudara. Ya. Kemudian lalu selanjutnya Petrus berkata ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Jadi yang namanya berkata-kata dalam bahasa lain itu bukan kesurupan, saudara. Bukan trans kayak no. Ya, itu mereka lakukan dengan sadar karena dorongan Roh Kudus untuk mereka mengatakannya. Tidak ada paksaan di sini, saudara, yang ada penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Itu meluap dari dalam keluar. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara itu akan penuh dengan kekuatan dari dalam keluar, saudara. Ya. Ada di ayat yang lain bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka minum racun maut tapi mereka tidak mati, itu Markus 16. Saudara bisa bayangkan apapun bisa terjadi ketika Roh Kudus turun. Kalau saudara baca lagi di Kisah Rasul bahwa tanda-tanda orang penuh Roh Kudus salah satunya berbahasa roh, itu juga betul, saudara. Itu ada di dalam Alkitab, saudara. Dan itu terjadi. Ya, saya masih ingat ketika saya dibaptis Roh Kudus gitu ya. Saya itu langsung dapat, saudara. Tapi yang menariknya sebelum dibaptis Roh Kudus, sebelum ditumpangin tangan nih, saudara. Kalau saudara belajar di dalam Victory Weekend atau dalam bantuan, bahwa penumpangan tangan itu salah satu metode ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ketika sebelum saya ditumpangin tangan, saya sudah melihat, karena saya sudah datang ke gereja, saya melihat orang tuh berkata-kata dengan bahasa roh, mereka memuji Tuhan, mereka semangat banget. Saya pengen, saudara, dan saya coba ikutin. Saya coba ikutin, gimana sih? Masa, apa sih prosesnya?
Saudara tahu ketika itu saya coba nggak bisa. Ada yang ngomong belum, tenang. Oke, bukan belum waktunya. Dan maksudnya that's not you gitu loh. Itu bukan milik kamu. Begitu ya yang memuridkan saya menumpangkan tangan saya, langsung saudara keluar bahasa roh itu. Itu sebuah tanda buat saya di mana ketika itu penuh. Dan sejak saat itu saudara, saya tidak bisa menyangkal bahwa kehidupan saya berubah. Penuh dengan kekurangan, oke, saudara tahu kekurangan saya kan? Saudara tahu kekurangan saya, istri saya tahu kekurangan saya, gitu ya. Pak Yaya tahu kekurangan saya. Ya, tetapi saudara, wow, terjadi perubahan. Seperti Petrus ketika dia berkata-kata, dia berdiri dan dia berkata-kata dengan berani. Amin saudara. Nah, apa yang dikatakan Petrus itu selanjutnya dia menyatakan nubuatan Nabi Yoel bahwa itu terjadi. Itulah penggenapannya hari itu 16 sampai 21. Ayat 22 saudara. Inilah inti daripada kesaksian daripada Petrus. Dikatakan di sana, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Peristiwa atau kehidupan pelayanan Yesus sampai kepada penyalibannya saudara, itu peristiwa yang fenomenal dan viral saudara. Semua orang tahu. Kamu tahu kok. Dan dia berani katakan itu saudara. Ayat 23, makin berani dia. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Gak main-main saudara. Udah ada tuduhan di situ ya. Sudah ada kata-kata, tapi itu benar saudara. Saudara bisa lihat Petrus berubah di sini. Dia gak pikir lagi. Kenapa? Karena menyebut nama Yesus pada waktu itu bisa menjadi hukuman mati saudara. Tapi dia tidak peduli itu. Dia terus berbicara. Ini di depan ribuan orang loh saudara. Dan sudah ada penolakan. Ayat 29. Dia katakan lagi. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kamu. Ngomong terus dia. Ayat 40. Dikatakan apa di situ? Dan dengan banyak perkataan. Lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Saudara bisa lihat di sini bagaimana Petrus dengan berani. Bagaimana Petrus dia melakukannya. Berkata-kata. Jadi terobosan rohani saudara. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu membuat orang percaya mampu bersaksi. Dan mampu menjadi saksinya. Amin saudara. Pak John bilang tadi pagi, bagus. Ya, jadi kuasa Roh Kudus itu bukan untuk sensasi. Tapi untuk menjadi saksi saudara. Amin. Terobosan rohani membuat orang percaya mampu menjadi saksinya. Saudara bisa lihat Petrus. Selanjutnya saudara, apa yang terjadi lagi? Dikatakan di sana, ya, itu kenapa Petrus berubah. No wonder. Ya, ketika ayat 37, hasil daripada kesaksian Petrus, ya saudara, hasil daripada kesaksian Petrus, itu adalah ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. This day were cut to the heart. Lalu mereka, saudara, bertanya kepada Petrus. Ini kalau di terjemahan sebelumnya, hati mereka terharu. Tapi terjemahan yang baru lebih tajam. Hati mereka tersayat. Mereka sadar, terkonflik saudara. Mereka tahu bahwa itulah mereka. Benar apa kata kamu Petrus? Dan kemudian mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Saudara akan baca, kalau saudara baca selanjutnya, di ayat-ayat selanjutnya saudara. Yang bertobat itu saudara, hari itu bertobat dibaptis bukan puluhan, ratusan, tapi 3.000 orang saudara. Dan semuanya ditambahkan ke dalam jemaat. Itu yang terjadi pada hari itu. Ketika Petrus berbicara dengan berani. Di sini saudara gereja dimulai. Kehidupan di dalam gereja, kalau saudara lihat, sesungguhnya kehidupan yang berubah.
Saudara bisa lihat Petrus tadi, berubah dia. Bagaimana para rasul yang lain berdiri bersama-sama dengan iman kepada satu kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Gereja dimulai, gereja penuh dengan kuasa. Tapi saudara tahu apa yang merubah mereka, apa yang kelihatan dari luar? Bukan kuasa yang sensasi tadi, saudara, tetapi kuasa untuk menjadi saksi. Itu dimulai dengan kehidupan yang berubah. Ayat 47, bersama-sama dengan gembira. Ya, saudara lihat di sini kata gembira ini penting, dan tulus hati. Ini artinya apa sih? Mereka bisa aja takut. Mereka mungkin punya kekhawatiran, bahkan mungkin stres, tetapi mereka penuh dengan iman, penuh dengan sukacita. Amin saudara. Saudara bisa rasakan dalam kehidupan kita. Ya, dan ini yang terjadi sama mereka. Bukan mereka gak punya masalah saudara, tapi mereka dengan gembira dan tulus hati. Perubahan saudara, dari egois, dari selfish menjadi selfless saudara. Bagaimana mereka tidak melihat dirinya, tapi melihat kepada Kristus. Hidup di dalam iman. Inilah perubahan. Inilah kehidupan jemaat perjanjian baru. Inilah apa yang hasil daripada terobosan rohani itu saudara. Perubahan cara hidup. Jadi perubahannya kalau saudara lihat pola terobosan rohani yang terjadi. Dipenuhi Roh Kudus. Perubahan hidup. Kemudian apa saudara? Bersaksi. Petrus dipenuhi Roh Kudus. Terjadi perubahan. Dia berani. Kemudian dia bersaksi. Dan dikatakan di ayat yang ke-47 tadi, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Natural saudara. Mereka bukan orang-orang yang aneh. Mereka orang-orang yang baik dan orang itu senang sama mereka. Karena mereka tulus dan mereka gembira. Kenapa sih kamu gak stres? Kenapa sih kamu percaya? Mereka punya harapan akan masa depan saudara, jemaat ini. Dan itu disukai oleh orang. Sampai di situ selesai? Mereka bertobat? Enggak. Dengan jelas Lukas menulis. Tiap-tiap hari. Siapa tuh saudara? Tuhan yang menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan orang. Bukan manusia. Sekali lagi. Yang menarik adalah Tuhan. Yang berbicara adalah Roh Kudus. Saudara tinggal melakukannya. Saudara tinggal nikmatinya. Saudara berubah. Saudara bersaksi. Tuhan yang akan membawa mereka. Tiap-tiap hari. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara bisa lihat, fokusnya bukan keselamatan orang-orang saudara. Fokusnya mereka bergembira, mereka dengan tulus hati, memuji Tuhan, mereka disukai. Dan secara natural itu menjadi kesaksian untuk setiap orang. Amin saudara. Lihat, tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang terpaksa saudara. Semuanya natural. Ini yang terjadi. Jadi kalau saudara lihat tadi polanya, ya, saudara bisa lihat bahwa Roh Kudus itu kita terima satu kali. Selanjutnya, ia bekerja melalui kita setiap hari, saudara. Amin, saudara. Amin. Satu kali kita terima, dia bekerja setiap hari. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, diri kita bukan hanya akan mengalami terobosan, tapi hidup di dalam terobosannya, saudara. Jadi hidup yang namanya terobosan, wah saya pengen sekali hidup dalam terobosan. Saudara hidup dipenuhi Roh Kudus, saudara hidup benar, saudara lakukan firman Tuhan, saudara itu hidup di dalam terobosan saudara. Unlimited, karena saudara gak bisa tahu apa lagi yang ada di depan saudara, amin. Saudara suruh ngomong-ngomong boleh, saudara suruh menerima api Roh Kudus tadi dengan lidah-lidah api, bisa aja. Apapun bisa terjadi saudara. Unlimited dan itu tidak ada batasnya. Ketika saudara hidup di dalam Roh Kudus, ya saudara tahu saudara akan hidup di dalam terobosan. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ya kita hidup di dalam terobosannya. Lalu bagaimana saudara? Bagaimana prakteknya kita hidup dalam Roh Kudus? Ya, Yohanes 14 ayat 26. Penghibur akan mengingatkan tentang firman-Nya saudara.
Kita baca sama-sama saat ini. 3, 2, 1. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara bisa lihat di sini. Prakteknya saudara, karena firman itu adalah Allah, firman itu adalah Tuhan sendiri. Baca firman saudara. Baca firman. Ada prinsipnya di sini saudara. Ketika saudara baca firman, prinsipnya rela. Renungkan, lakukan. Amin saudara. Ketika saudara membaca firman Tuhan, renungan firman dan lakukan. Tidak ada paksaan, saudara dengan rela mencari kebenaran itu. Saudara dengan rela percaya dan membaca dan melakukan firman Tuhan. Itu penuh dengan Roh Kudus saudara. Nah, untuk kita saudara yang dipimpin ya, aplikasinya tadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita. Roh Kudus akan berbicara sesuai dengan firman yang saudara ketahui. Makanya saudara baca firman. Dia akan berbicara, dia akan mengingatkan kepada saudara. Firman yang saudara baca, firman yang saudara renungkan. Itu sebabnya saudara kita perlu membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dari pengalaman saya saudara, Roh Kudus itu berbisik. Ya, Roh Kudus itu berbisik dan kadang dia memberikan damai sejahtera buat saudara. Atau bahkan dia memberikan rasa tidak enak ketika ada sesuatu yang tidak beres. Halo. Ya, suatu kali ya ini suatu masa di mana saya masih semester 1 waktu itu kuliah. Ya. Waktu itu saya ikut panitia Natal, saudara. Ada masalah karena rektor itu menyatakan kepada kita perlu atau butuh atau minta 1000 tanda tangan, kalau tidak dana tidak ngucur. Kenapa? Karena tahun-tahun yang lalu perayaan Natal di kampus kami itu kosong, tidak banyak yang datang, sepi saudara. Dan rektor gak mau itu. Oke. Lalu masalahnya adalah tinggal 2 minggu lagi kami punya waktu untuk menghimpun dana. Dan saudara berjalannya rapat mengerucut kepada keputusan hampir nih saudara, udah mengerucut nih untuk memasukkan tanda tangan 1000. Dan saya kan semester 1 saudara, anak baru kan itu saudara, jatuh mulu. Jatuh mulu. Ya 1000 tanda tangan bayangan saudara. Ya, dan saya bilang mulai deh tuh ada yang di hati saya gak enak saudara. Aduh kayaknya ada yang gak pas nih di sini nih. Tapi anak baru saudara. Ya, dan ketika terakhir ditanyalah, ada usulan? Wah akhirnya saya beranikan diri saudara. Karena saya bayangin saudara, kalau gagal gimana saya suruh tanggung jawab kan gitu. Tapi gak enak di hati. Langsung akhirnya saya beranikan dan saya angkat tangan dan abang, kakak gitu ya. Kita ini mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang kudus dan perkasa. Kalau kita memalsukan tanda tangan, sangat tidak pas dengan status itu. Kan gitu ya, intinya seperti itu. Saya lupa ngomongnya seperti apa, tapi intinya seperti itu saudara. Dan saudara tahu reaksinya? Satu senior gebrak meja. Waduh, kalau gagal kamu yang tanggung jawab. Saudara, itu yang terjadi bang. Oke. Tapi ya ini untungnya pemimpin rapat yang adalah ketua Rokris itu langsung mutusin. Oke, usul diterima, kita coba cari 1000 tanda tangan. Saudara tahu yang terjadi? Kurang dari 3 hari saudara, 1000 tanda tangan terkumpul pada 3 hari itu saudara. Puji Tuhan. Dan saudara tahu, saya di kamar kos saya selebrasi dong saudara. Ya, Tuhan itu hidup saudara. Tuhan itu real, He won't fail. Seperti lagu tadi saudara. Dia tidak membuat kamu gagal. Dan Tuhan kau hidup banget Tuhan. Luar biasa. Buat saya itu milestone saudara. Karena itu baru pertama kali terjadi dalam kehidupan saya. Tapi ternyata tidak sampai di situ. Minggu depannya wakil ketua Rokris itu datangin saya. Petra, kamu gereja di mana sih? Oh saya gerejanya di Maranatha. Waktu itu namanya Maranatha saudara. Di Maranatha bang, di Hotel Arjuna.
By the way, Hotel Arjuna itu masih ada saudara, dan itu tepat di sebelah Harper yang dimana minggu depan Kapas Gateway. Itu hotel bersejarah banget buat IAIN Jogja. Sudah puluhan orang dibaptis di situ saudara. Ya, nah saudara, ketika saya ngomong begitu, oke, saya datang hari Minggu. Saudara tahu hari Minggu itu yang datang itu bukan hanya dia, tapi dia ngajak ketua Rokris yang tadi ketua panitia itu loh saudara. Dua-duanya datang, dua-duanya ikut DDET dan berjemaat di dalam gereja kita saudara. Saudara tahu? Jadi pendeta pula mereka, yang satu di Solo sekarang di GBI. Saudara tahu, karena seperti itu efeknya saudara. Efeknya tidak ada yang dipaksa bersaksi. Enggak, saudara hidup aja benar. Itu sudah menjadi sinar dan itu orang akan, lu kok beda sih gitu. Saudara lakukan aja, saudara akan terlihat beda. Ya. Dan beberapa tahun kemudian mirip lagi terjadi seperti itu saudara. Walaupun saat ini dalam dunia bisnis. Saya sudah lulus, saya sudah menikah, saya bisnis dengan teman saya, partner kami ini, ya kami berdua ini bisnisnya saudara ekspor handicraft, kerajinan Jogja dong saudara, ya kan? Ada kerajinan kayu pakai nampan saudara. Suatu kali ya ada orang dalam ya dari perusahaan yang besar, Ordal. Ini betul-betul ceritanya begitu. Ada dari satu orang perusahaan, dia tawarkan kami desain dari pengrajin lain untuk kami kerjakan karena perusahaannya besar banget. Dia yang mensuplai Macy's, ya, Walmart di Amerika gitu ya, besar perusahaannya. Jadi kalau dapat satu order ini saudara, oh selesai target marketing 1 bulan saudara. Ya saya bagian marketing ngelihat begitu, wah ini namanya mencuri. Saya bilang, dan keputusan di tangan saya kali itu saudara. Dan ini masalahnya duit ya, kalau kemarin tanda tangan ya saudara, ini duit nih saudara. Ya target marketing nih saudara, harus dapat. Aduh saya bilang, enggak. Partner saya langsung mukanya, kecut langsung saudara. Wah mungkin dia pikir bodoh kali Pak Petra ini. Oke lah, enggak. Saya bilang, kita enggak bisa curi desain orang. Saudara tahu, itu sore hari. Besoknya saudara, benar-benar besoknya. Pemilik desain, pemilik order, orang bule Amrik panggil saya. Datang ke rumahnya. Betul-betul besoknya. Saya berdua sama teman saya itu tadi. Bagian produksi dia, saya bagian marketing. Kita berdua ke sana. Dia tanya apa saudara? Pak Petra bisa kerjain yang barang ini enggak? Saudara tahu barangnya apa saudara? Kemarin ditunjukin kepada kami. Dan itu, tentu bisa, saya bilang. Dan itu menjadi order, salah satu order terbesar kami. Dalam bisnis itu saudara. Dan itu, saya selebrasi lagi dong. Iya kan? Yes, Tuhan engkau hidup, engkau itu tidak membiarkan saya gagal. Engkau setia. He won't never fail you saudara. Dan seperti biasa, tidak sampai di situ. Teman saya ini yang tidak percaya Tuhan sebetulnya saudara. Karena dia pintar orangnya. Dia tuh orangnya logik banget. Dia tanya dong macam-macam tentang Tuhan. Dia bisa rasakan dengan peristiwa itu di depan mata dia. Tuhan itu real buat dia. Dan apa yang terjadi saudara berikutnya? Dia datang ke tempat saya. Dia tanya dan saya beritakan firman. Dia bertobat. Dia dibaptis, istri dan 2 anaknya. Semuanya masuk jemaat saudara. Puji Tuhan. Saudara, ada paksaan di sini? Gak ada. Kita bukan jualan. Kita bukan bersaksi. Bukan seperti saudara hidup gembira dan tulus hati. Lakukan firman Tuhan. Saudara gak tahu apa yang terjadi. Kenapa saya sampaikan ini? 2 hal ini mirip dan itu terjadi. Dan itu real buat saya. Dan Tuhan itu hidup. Tuhan itu never won't fail you saudara. Saudara hidup penuh dengan Roh Kudus, saudara penuh dengan kuasa dalam hidup saudara. Dan itu terjadi terobosan di dalam kehidupan kita. Saya minta tim musik untuk naik. Saudara tahu bahwa Tuhan itulah yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menjadi saksinya. Tapi ingat saudara, ketika saat itu terjadi, saudara bersaksi. Amin saudara, jangan lewatkan saat itu. Ketika dia bertanya, sampaikan firman Tuhan. Kita bukannya melewatkan, sayang saudara. Ketika itu terjadi, ingat saudara, ketika itu terjadi,
Jangan sampai saudara melewatkan kesempatan itu. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. You never won't fail me, Lord. Engkau tidak membuat kami gagal, Tuhan. Engkau ada buat kami, Tuhan. Mari kita nyanyikan. Mari kita sembah Dia. Mari kita katakan. Apapun saat ini situasi saudara, Roh Kudus itu memampukan saudara. Thank you Jesus. Mari sembah Dia saudara. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand. Everything around me shaking. Yes Lord. I've never been more glad I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generation. So why would He fail now? He won't. Yeah, yeah. I feel that joy in chaos. I feel that joy in chaos.
He won't. Haleluya. He won't. Yes. He won't fail. He won't. Ketika saudara mendengar firman pada hari ini, saudara belum menjadikan Yesus Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa terima dia pada saat ini. Dia datang pada hari Pentakosta untuk menerobos kebuntuan hubungan saudara. Kalau saudara belum percaya Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. He won't never. He won't fail you. Dia tidak pernah membuat engkau gagal. Karena dia sudah menang. Dia mengasihi engkau. Kalau itu saudara, saya mau ambil kesempatan pada saat ini untuk kita berdoa. Ini antara saudara dengan Tuhan. Bukan kiri kanan, saudara berdoa secara pribadi. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku percaya engkau Tuhan. Aku jadikan engkau Tuhan dan Rajaku. Aku minta ampun untuk setiap kesalahan, setiap dosa yang aku lakukan. Engkau tahu aku Tuhan. Aku percaya engkau pada hari ini. Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Aku undang kau masuk dan bertata di dalam hatiku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Dan untuk kita semua pada saat ini, saudara penuh dengan Roh Kudus. Mari kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman dan melakukannya. Saudara akan melihat terobosan demi terobosan, masalah demi masalah berubah menjadi kemuliaan bagi dia. Saudara akan melihat pertumbuhan iman saudara. Saudara akan dibawa dalam perjalanan yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan. Saudara akan mengalami dia secara pribadi. Siapa Tuhan itu? He won't fail you. Dia setia. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Aku berdoa setiap umat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, aku berdoa setiap umat-Mu. Penuh dengan Roh Kudus, berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa sertai, urapi Tuhan setiap mereka. Baik mereka bisnismen, baik mereka mahasiswa, baik mereka ibu rumah tangga. Apapun Tuhan yang dilakukan oleh mereka, berkati Tuhan. Penuh dengan kuasa, terjadi terobosan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang lembut, tetapi penuh dengan kuasa Tuhan. Tuhan, aku berdoa, berbisik, Engkau berkata-kata dalam hati mereka. Dan itu menenangkan hati mereka. Jiwa mereka tenang di dalam Engkau Tuhan. Badai yang mengamuk itu menjadi tenang Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Everything will be alright. Di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.